Halo semuanya, saya akan menjelaskan tentang Perang Padri dari kelompok 9 yang beranggotakan Saleh, Azizah, Zahira, dan Zihan. Perang Padri berlangsung di Minangkabau, Sumatera Barat pada tahun 1803 sampai 1838. Awalnya merupakan konflik internal antara kaum Padri dan kaum adat, namun berkembang menjadi perang melawan Belanda setelah kaum adat meminta bantuan kolonial. Kaum Padri adalah kelompok ulama muslim konservatif di Minangkabau yang berjuang untuk menerapkan syariat Islam secara menyeluruh di masyarakat dan menghapus kebiasaan-kebiasaan kaum adat yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Kaum adat adalah kelompok masyarakat Minangkabau yang terdiri dari bangsawan, kepala adat, dan pendukung tradisi yang berpegang teguh pada adat istiadat lama dan menolak penerapan syariat Islam secara ketat oleh kaum. Baik, selanjutnya ada sebab umum. Di sini ada dua sebab umum. Yang pertama, perbedaan pandangan antara kaum Padri dan kaum adat. Yang kedua, peristiwa yang membuat kaum adat dan kolonial Belanda berkoalisi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin-poin yang telah saya baca sebelumnya. Poin pertama, kaum Padri atau ulama ingin memurnikan ajaran Islam di Minangkabau, menghapus adat-adat yang mereka anggap menyimpang dari syariat, seperti judi, sabung ayam, minuman keras, menggunakan hukum matriarkat dalam warisan. Kaum adat mempertahankan tradisi lama karena dianggap bagian identitas mereka. Selanjutnya, poin kedua, Perjanjian 10 Februari tahun 1821 di Padang adalah titik awal koalisi antara kaum adat dan Belanda. Kaum adat menyerahkan wilayah dan kekuasaan mereka kepada Belanda untuk mendapat perlindungan. Setelah itu, Belanda secara resmi terlibat dalam Perang Padri di pihak kaum adat. Selanjutnya ada sebab khusus. Di sini sebab khusus dibagi menjadi dua. Yang pertama, kepulangan 3 haji dari Mekah. Yang kedua, gagalnya perundingan atau kompromi. Poin pertama, konflik dipicu setelah kepulangan 3 haji dari Mekah pada tahun 1803. Di sini ada 3 tokoh haji. Yang pertama, Haji Miskin, Haji Sumatik, dan Haji Piaubang, yang menilai praktik Islam di Minangkabau belum sesuai syariat. Tuntutan perubahan ditolak kaum adat. Perundingan gagal sehingga pecah perang. Poin kedua, kaum Padri pernah mencoba berdialog dengan kaum adat agar adat yang dianggap buruk bisa dihapuskan atau diubah. Tetapi kaum adat tetap mempertahankan adat tersebut. Karena itu, ketegangan terus meningkat sampai akhirnya pecah perang saudara. Jalannya Perang Padri. Awal mula meletusnya Perang Padri terjadi pada tahun 1803 dan puncaknya dari Perang Saudara ini terjadi pada tahun 1815, di mana kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang kerajaan Pagaruyung sehingga pecah peperangan di Kota Tengah. Serangan ini menyebabkan Sultan Arifin Muningsyah terpaksa menyingkir dan melarikan diri dari ibu kota kerajaan, dan kaum Padri berhasil menekan kaum adat. Saat itu, kaum Padri dipimpin oleh Tuanku Nanrenceh, Tuanku Pasaman, Tuanku Rao, Tuanku Tambusai, Tuanku Lintau, Tuanku Mansiangan, Tuanku Pandai Sikek, dan Tuanku Barumun, atau lebih dikenal dengan sebutan Harimau Nan Salapan. Kepemimpinan Harimau Nan Salapan hampir membawa kaum Padri kepada kemenangan dalam perang. Namun kemudian pada tahun 1821 kaum adat yang terdesak meminta bantuan pada pemerintah kolonial Belanda. Pada tanggal 4 Maret 1822 pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan Kolonel Raff berhasil memukul mundur kaum Padri keluar dari Pagaruyung. Kemudian Belanda membangun benteng bertahanan di batu sangkar dengan nama Fort van der Kapellen.
sedangkan kaum Padri menyusun kekuatan dan bertahan di Lintang. Pada tanggal 10 Juni 1822, pergerakan pasukan Belanda di Tanjung Alam dihadang oleh kaum Padri. Namun, pasukan Belanda dapat terus melaju ke Luhak Agam. Pada tanggal 14 Agustus 1822, dalam pertempuran di Baso yang membuat pemimpin pasukan Belanda yaitu Kapten Govinet menderita luka berat kemudian meninggal dunia pada 5 September 1822. Pada bulan September 1822, pasukan Belanda terpaksa kembali ke Batu Sangkar karena terus tertekan oleh serangan kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Nan Renceh. Pada 13 April 1823, setelah mendapat tambahan pasukan, maka Letnan Kolonel Raff mencoba kembali menyerang Lintau. Namun kaum Padri dengan gigih melakukan perlawanan, sehingga pada tanggal 16 April 1823 Belanda terpaksa kembali ke Batu Sangkar. Pada tahun 1824, raja terakhir Minangkabau yaitu Sultan Arifin Muningsyah kembali ke Pagaruyung atas permintaan Letnan Kolonel Raff. Namun pada tahun 1825 beliau wafat dan kemudian dimakamkan di Pagaruyung. Lalu pada 15 November 1825 disepakati perjanjian Masang, yaitu periode gencatan senjata yang disepakati antara pasukan Belanda dengan kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Saat itu, memang posisi pemerintahan Hindia Belanda tengah kewalahan karena menghadapi berbagai perang baik di daerah Eropa dan Jawa, yaitu Perang Diponegoro, yang menguras dana pemerintah. Maka, selama periode gencatan senjata inilah, Tuanku Imam Bonjol mencoba memulihkan kekuatan dan merangkul kembali kaum adat. Sehingga akhirnya muncul suatu kesepakatan yang dikenal dengan Plakat Puncak Patok di Bukit Marapelam, Kabupaten Tanah Datar. Kesepakatan ini berbunyi adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, yang artinya adat Minangkabau berlandaskan kepada agama Islam dan agama Islam berlandaskan kepada Al-Quran, dan menjadi puncak revolusi Islam dalam adat Minangkabau. Perang saudara yang berlangsung dari tahun 1803 sampai 1821 yang telah merugikan kedua belah pihak baik harta maupun korban jiwa. Berakhirnya Perang Diponegoro mengembalikan kekuatan Belanda yang kembali mencoba untuk menundukkan kaum Padri. Keinginan kuat Belanda untuk menguasai perkebunan kopi di kawasan pedalaman Minangkabau membuat mereka melanggar perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dengan menyerang negari Pandai Sike. Diketahui, negara Pandai Sike adalah daerah yang mampu memproduksi meisiu dan senjata api. Pada saat inilah, kaum adat menyadari bahwa tujuan Belanda hanya ingin menguasai Sumatera Barat. Kaum adat pun bersatu dengan kaum Padri untuk menghadapi Belanda. Belanda juga membangun benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi untuk memperkuat kedudukannya. Pada tanggal 11 Januari 1833, kaum Padri dan kaum adat yang telah bersatu melakukan penyerangan pada beberapa kubu pertahanan dari garnison Belanda. Belanda yang menyadari keadaan telah berubah, kemudian mengeluarkan plakat panjang berisi pernyataan bahwa kedatangan Belanda ke Minangkabau tidak bermaksud untuk menguasai negari tersebut. Melainkan dengan alasan untuk menjaga keamanan, membuat jalan, dan membuka sekolah. Namun, itu akan memerlukan biaya, maka penduduk setempat diwajibkan menanam kopi dan menjualnya kepada Belanda. Perlahan-lahan, Mayor Jenderal Cassius memimpin pasukan Belanda untuk menyusun dan melakukan penyerangan hingga benteng pertahanan Tuanku Imam Bonjol dapat dikuasai oleh Belanda. Bahkan, pada 28 Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol berhasil ditipu dan ditangkap dengan alasan Belanda mengundang Imam Bonjol untuk berunding. Tetapi Imam Bonjol malah ditangkap oleh Belanda. Ini merupakan siasat licik Belanda untuk mengakhiri perlawanan. Setelah penangkapan itu, Tuanku Imam Bonjol diasingkan ke berbagai tempat. Pertama ke Cianjur,
lalu dipindahkan ke Ambon, dan terakhir ke Lota, Minahasa, dekat Manado, dan meninggal dunia pada 8 November 1864 di dalam pengasingan. Peperangan pun berlanjut sampai akhirnya benteng terakhir kaum Padri di Dalu-Dalu atau Rokan Hulu yang dipimpin oleh Tuanku Tambusai jatuh ke tangan Belanda pada 28 Desember 1838. Perang Padri pun dianggap selesai dengan kemenangan jatuh ke pihak kolonial Belanda. Sementara Tuanku Tambusai bersama sisa-sisa pengikutnya terpaksa pindah ke Negeri Sembilan di Semenanjung Malaya. Kerajaan Pagaruyung akhirnya menjadi bagian Pax Nederlandica di bawah kendali Hindia Belanda. Selanjutnya ada tokoh dan dampak dari Perang Padri. Pertama, tokoh dari kaum Padri, yaitu Harimau Nan Salapan, yang termasuk Tuanku Nan Renceh, Tuanku Lubuk Aur, Tuanku Berapi, Tuanku Padang Lawas, Tuanku Padang Luar, Tuanku Galung, Tuanku Biaro, dan Tuanku Kapau. Harimau Nan Salapan terbentuk pada tahun 1803. Setelah 3 haji pulang dari Mekah membawa gerakan pemurnian Islam di Minangkabau. Gerakan ini menentang kebiasaan buruk masyarakat seperti sabun ayam, judi, dan minum minuman keras. Para ulama pendukungnya kemudian membentuk kelompok Harimau Nan Salapan yang menjadi pemimpin dari kaum Padri. Selanjutnya ada Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol lahir di Bonjol, Lehak Agam, Pagaruyung pada tahun 1772. Julukan Imam Bonjol diambil dari nama daerah tempat ia memimpin, yaitu Bonjol. Tuanku Imam Bonjol punya nama asli Muhammad Syahab. Ia adalah seorang ulama, pemimpin, dan pejuang dari Minangkabau atau Sumatera Barat. Selain itu, ia juga seorang pemimpin dan pejuang yang berperang melawan Belanda dalam perperangan yang dikenal dengan nama Perang Padri pada tahun 1803 sampai 1838. Dan Imam Bonjol wafat dalam pengasingan serta dimakamkan di Lota, Pineleng, Minahasa, 6 November 1864. Selanjutnya ada Tuanku Rao. Tuanku Rao lahir pada 1790 dan wafat pada 1833. Beliau adalah panglima perang dari tokoh Padri terkemuka. Ia merupakan salah seorang tokoh penyebar Islam di Tanah Batak. Tuanku Rao merupakan salah satu panglima perang Padri yang tangguh. Dengan gigih melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda di wilayah Pasaman, Kota Nopan, Padang Lawas, hingga Padang Sidempuan. Selanjutnya ada Tuanku Pasaman atau Tuanku Lintau. Tuanku Pasaman lahir di Tapisan Lintau, Buah Utara, Tanah Datar tahun 1750 dan meninggal di Pelalawan Riau tahun 1832. Beliau adalah seorang panglima kaum Padri dalam Perang Padri yang berkedudukan di Lintau. Beliau memimpin gerakan Padri. Serangan ini menjadi awal dari konflik Padri sebelum terlibatnya Belanda. Selanjutnya ada Tuanku Tambusai. Tuanku Tambusai adalah tokoh perang Padri ulama dan memimpin perlawanan terhadap kolonial Belanda. Dia lahir di Dalu-Dalu, Rokan Hulu, Riau pada 5 November 1784. Beliau memimpin perlawanan di Riau, bertahan hingga 1838, lalu pindah ke Negeri Sembilan, Malaya. Selanjutnya ada Tuanku Nan Renceh. Nama asli Tuanku Nan Renceh adalah Abdullah. Ia lahir di Nagari Kamang pada tahun 1780 dan wafat dalam Perang Padri. Tuanku Nan Renceh merupakan pimpinan Harimau Nan Salapan, suatu dewan pendobrak dan penggagas Perang Padri, dan tokoh penyebar ajaran Islam. Selanjutnya ada Sultan Arifin Meningsyah dari kaum adat. Ia lahir di Pagaruyung pada 1745 dan wafat di Pagaruyung pada bulan Agustus 1825. Raja Pagaruyung yang awalnya menjadi pemimpin kaum adat melawan kaum Padri. Selanjutnya dari kolonial Belanda ada Kolonel Raff. Kolonel Raff atau Antoine Theodore Raff lahir pada 1 Desember 1794 dan wafat pada 17 April 1824. Beliau adalah seorang letnan kolonel berkebangsaan Belanda, berdinas pada Orde Williams Militer. Letnan Kolonel Raff merupakan salah satu perwira yang ditugaskan di Minangkabau setelah tercapainya perjanjian antara kelompok adat dan Belanda. Ia tiba di bulan Desember 1821. Pada bulan Maret 1822, Raff berhasil mengusir kelompok Padri dari Pagaruyung dan mendirikan benteng Landerkapellen di Batu Sangkar. Selanjutnya ada Letnan Kolonel On Laut.
Letnan Kolonel Olaut atau Cornelis Peter Jacob Olaut lahir pada 26 November 1795 dan wafat pada 3 September 1843. Dia adalah seorang mayor jenderal berkebangsaan Belanda, berdinas pada Orde Williams Militer. Selanjutnya ada Mayor Jenderal Frans David Sosius. Mayor Jenderal Sosius pada tahun 1837 ia memimpin pasukan Belanda dalam serangan besar terhadap Benteng Bonjol yang bertujuan untuk mengakhiri peperangan tersebut. Serangan ini berhasil dan Benteng Bonjol jatuh pada bulan Oktober 1837. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak Perang Padri. Pertama, dampak positif. Persatuan adat dan agama melalui pelangkat Pucak Pato, di mana adat Minangkabau disatukan dengan ajaran Islam. Munculnya persatuan, meski berawal dari konflik internal, Perang Padri pada akhirnya menumbuhkan persatuan di antara para pemimpin tradisional dan agama di Minangkabau, memperkuat nasionalisme. Perjuangan yang diwarnai perlawanan terhadap penjajahan ini menjadi inspirasi dan menumbuhkan semangat nasionalisme, serta perlawanan terhadap kekuatan asing. Lalu memperdalam proses Islamisasi. Perang ini memicu proses Islamisasi yang mendalam di kalangan masyarakat Minangkabau, terutama di daerah pedalaman. Selanjutnya, dampak negatif. Banyak jatuhnya korban jiwa dari Minangkabau sendiri, baik dari pihak Padri maupun adat. Keruntuhan Kerajaan Pagaruyung, kejatuhan Kerajaan Pagaruyung yang merupakan pusat kebudayaan Minangkabau ke tangan Belanda adalah dampak politik yang signifikan dari perang ini. 3. Wilayah Sumatera Barat sepenuhnya jatuh ke Belanda. 4. Imam Bonjol diasingkan hingga meninggal di Minahasa. Banyak pemimpin Padri lain juga ditangkap atau dibuang. 5. Setelah perang, Belanda makin kuat menguasai ekonomi seperti kopi dan politik di Minangkabau. Pengaruh dan manfaat. Pengaruh utama bangunan terkait Perang Padri saat ini adalah keberadaan benteng dan monumen sebagai objek wisata sejarah dan simbol perjuangan rakyat Minangkabau, seperti Benteng Van der Chevelen dan Museum Tuanku Imam Bonjol yang mengingatkan akan semangat juang melawan penjajah dan memperkaya pengetahuan sejarah generasi masa kini. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat modern di masa kini setelah Perang Padri adalah terbentuknya pendidikan Islam modern di Minangkabau, terwujudnya Islamisasi yang lebih mendalam di masyarakat, dan peran kuat para alim ulama dalam kehidupan masyarakat, yang semuanya merupakan dampak dari interaksi dan konflik antar kaum Padri dan kaum adat serta campuran tangan Belanda. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang Perang Padri dari kelompok 9. Terima kasih.